Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang KUP, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana secara khusus kita akan membahas tentang penetapan dan ketetapan pajak. Hal ini diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 17 huruf E dalam Undang-Undang KUP. Surat ketetapan pajak yaitu disingkat dengan SKP, di mana meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Untuk SKP ini sendiri diatur dalam pasal 1 angka 15 dan pasal 12 ayat 1, dari mana dalam Undang-Undang KUP. Khusus SKPKB diatur dalam pasal 13 Undang-Undang KUP, SKPKBT diatur dalam pasal 15 Undang-Undang KUP, SKPN diatur dalam pasal 17A Undang-Undang KUP, dan SKPLB diatur dalam pasal 17 dan 17B. Di sini seharusnya WP wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP. Jadi ketika WP itu sudah sadar bahwa kewajiban perpajakannya kurang bayar, akan lebih baik membayar kurang bayar tersebut sebelum diterbitkannya SKP. Apa yang dimaksud dengan jumlah pajak terutang? Jumlah pajak terutang diatur dalam pasal 12 ayat 2 dan 3, di mana jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan wajib pajak dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti ketidakbenaran SPT, sedemikian sehingga Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya atau yang seharusnya. Sebab penerbitan dan sanksi SKPKB. Apa tadi SKPKB? Surat ketetapan pajak kurang bayar, di mana diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 dan PMK yang menyertainya. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun apabila pajak terutang tidak atau kurang dibayar berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya. Yang kedua, apabila wajib pajak memperoleh NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan. Yang ketiga, apabila pajak kurang bayar dikenai tambahan sanksi bunga 2% per bulan, di mana maksimal selama 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SKPKB. Ilustrasinya bisa kita lihat pada slide berikut. CVDF memperoleh pengukuhan sebagai PKP secara jabatan pada November 2017. Perusahaan dikenai pemeriksaan dan ditetapkan bahwa nilai penyerahan BKP di bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp235 juta. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, diterbitkan di bulan Desember 2017 untuk menagih PPN kurang bayar. PPN keluaran adalah sebesar 235 juta. PPN masukan sebelum pengukuhan 0 karena memang belum memungut, karena belum PKP. PPN kurang bayar sebesar 235 juta. Sanksi denda sebesar 24 bulan kali 2% kali 235 juta, yaitu sebesar 112.800.000. Mei 2014 hingga Desember 2017 dihitung maksimal 24 bulan, di mana pajak yang harus dibayar adalah sebesar 235 juta
ditambah sanksi denda sebesar 112.800.000, maka jumlah yang harus dibayar CVDF adalah sebesar 347.800.000. Sebab penerbitan dan sanksi SKPKB, di mana diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan 3 dan PMK yang menyertainya. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun apabila SPT, surat pemberitahuan, disampaikan melebihi tanggal jatuh tempo umum dan dispensasi sesuai surat teguran. Jadi apabila melebihi tanggal jatuh tempo dan sudah melebihi dispensasi yang diberikan melalui surat teguran oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, apabila diketemukan kesalahan kompensasi selisih lebih pajak dan pengenaan tarif 0% untuk PPN dan PPNBM. Yang ketiga, apabila pajak terutang tidak diketahui akibat WP tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan dan pemeriksaan. Maka jika dari salah satu 3 bagian ini terjadi, maka bisa jadi Dirjen Pajak akan menerbitkan SKPKB. Sanksinya apa? Sanksi administrasi dapat berupa kenaikan sebesar 50% atas PPh yang kurang atau tidak bayar, atau 100% atas PPh yang kurang atau tidak dipotong, dipungut atau disetor, atau 100% atau PPN atau PPNBM yang kurang atau tidak dibayar. Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan diterbitkannya SKPKB. Berikut juga ada sanksinya yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu berupa sanksi administrasi kenaikan sebesar bisa jadi 50% ataupun 100%. Jangka waktu penerbitan SKPKB di sini diatur dalam pasal 13 ayat 4 dan 5 serta PMK yang menyertainya. Ketika jangka waktu 5 tahun terlampaui, apabila WP tidak dikenai sanksi, apabila WP tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dan SKPKB tidak diterbitkan, maka pajak terutang dalam SPT bersifat pasti. Apabila WP dikenai sanksi pidana perpajakan dikarenakan SKPKB dapat diterbitkan, dan sanksi administrasi dikenakan sebesar 48% dari pajak kurang bayar. Dasar penerbitan SKPKB diatur dalam pasal 13 dan PMK yang menyertainya, yaitu dikarenakan dasarnya adalah hasil penelitian, keterangan lain, atau hasil pemeriksaan terhadap SPT yang sudah dilaporkan wajib pajak, atau kewajiban perpajakan WP jika SPT tidak disampaikan. Hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang alpa tidak atau salah menyampaikan SPT. Yang kedua, wajib pajak badan tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan. Maka ini menjadi dasar penerbitan SKPKB. Apa sanksinya jika melakukan kealpaan? Sanksi administrasi kealpaan diatur dalam pasal 13A. Apabila wajib pajak akibat kealpaannya melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara berikut dengan cara tidak menyampaikan SPT, atau yang kedua menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap. Yang ketiga, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, di mana tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan terjadi untuk pertama kalinya. Jadi kalau pertama kalinya tidak dikenai sanksi pidana. WP wajib melunasi pajak kurang bayar ditambah kenaikan 200% yang ditetapkan melalui SKPKB.
Ini sanksi apabila wajib pajak kealpaan atau lupa. Gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas sebab penerbitan dan sanksi STP. Apa itu STP? STP adalah surat tagihan pajak, di mana diatur dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, serta PMK yang menyertainya. Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dalam kondisi PPh tidak atau kurang dibayar. Jadi pajak penghasilan tidak atau kurang bayar, maka bisa diterbitkan STP, surat tagihan pajak. Yang kedua, penelitian menemukan pajak kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung. WP wajib melunasi pajak kurang bayar ditambah sanksi bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan STP, di mana STP berkedudukan setara dengan SKP KB. Surat tagihan pajak berkedudukan setara dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Sebab penerbitan dan sanksi STP selanjutnya adalah di sini Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP atau surat tagihan pajak dalam kondisi wajib pajak melunasi pajak terutang ditambah sanksi denda 2% dari DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, PKP terlambat atau tidak membuat faktur pajak, maka bisa diterbitkan STP. PKP atau pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap kecuali untuk unsur identitas pembeli. Dikecualikan pula unsur nama, tanda tangan PKP pengusaha kena pajak untuk pedagang eceran. PKP melaporkan faktur pajak yang dalam masa yang berbeda dengan masa penerbitan, maka bisa diterbitkan STP. STP dapat pula diterbitkan atas PKP pengusaha kena pajak menerima restitusi PPN masukan yang gagal berproduksi. PKP atau pengusaha kena pajak dikenai sanksi denda 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali sejak penerbitan SKP, surat keputusan terkait restitusi, hingga penerbitan STP, hingga penerbitan surat tagihan pajak. Ilustrasi sanksi denda, ilustrasi sanksi denda akibat STP. Koperasi Revolusi melakukan penyerahan JKP, jasa kena pajak, dengan nilai penggantian sejumlah Rp682.500.000 di masa Februari 2017 dan tidak melaporkan dalam SPT masa Februari. STP, surat tagihan pajak, diterbitkan pada Agustus 2017 untuk menagih pajak berdasarkan faktur yang belum dilaporkan. Di sini cara penghitungannya adalah DPP, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar Rp682.500.000, PPN KB, PPN kurang bayar 10%-nya yaitu Rp68.250.000. Sanksi denda 2% kali DPP Rp682.500.000 ketemu Rp13.650.000. Berapa pajak yang harus dibayarkan oleh si Koperasi Revolusi? Yaitu sebesar PPN KB Rp68.250.000 ditambah sanksi denda sebesar Rp13.650.000, sehingga jumlah yang harus dibayar Koperasi Revolusi atas adanya STP sebesar Rp81.900.000. Sebab penerbitan dan sanksi SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, di mana diatur dalam pasal 15 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan 4. SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang.
disebabkan penemuan data baru atau data yang semula belum terungkap hingga menambah pajak yang terutang. Yang kedua, jika WP dikenai kenaikan 100% dari pajak terutang jika ditemukan melalui hasil pemeriksaan. Wajib pajak tidak dikenai kenaikan jika data dilaporkan sendiri sebelum adanya pemeriksaan. SKP KBT dapat diterbitkan setelah lewat jangka 5 tahun, yaitu karena akibat WP dikenai pidana perpajakan. Jadi batasnya 5 tahun, tapi lebih dari 5 tahun masih bisa diterbitkan SKP KBT karena sebelumnya WP mendapatkan pidana perpajakan. Yang kedua, WP dikenai sanksi bunga 48% dari pajak kurang bayarnya. Dasar penerbitan SKP KBT diatur dalam pasal 15 dan PMK yang menyertainya. Dasarnya yang pertama adalah karena hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang data baru. Yang kedua, hasil penelitian atas keterangan tertulis wajib pajak. Yang ketiga, hasil penelitian atas vonis pidana perpajakan. Jadi 3 ini bisa menjadi dasar penerbitan SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Pembetulan ketetapan pajak diatur dalam pasal 16 Undang-Undang KUP. Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP, surat ketetapan pajak, STP, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurang sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang diakibatkan salah tulis atau salah hitung atau kesalahan penerapan peraturan. Diinisiasi oleh Dirjen Pajak secara jabatan atau permohonan WP yang harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan atau dianggap dikabulkan jika melebihi waktu 6 bulan. Penjelasan dapat diberikan atas penolakan permohonan seluruhnya ataupun sebagian oleh Dirjen Pajak. Penerbitan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, diatur dalam pasal 17. Awal inisiasi SKPLB mensyaratkan adanya surat pemberitahuan oleh WP yang menyatakan adanya pajak lebih bayar tanpa permohonan restitusi. Maka kemudian dilanjutkan dengan langkah verifikasi, yaitu Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau penelitian kebenaran pembayaran. Penerbitan SKPLB apabila diketemukan kredit pajak atau pajak yang telah dibayar melebihi pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, seperti kredit PPh melebihi PPh terutang. Yang kedua, PPN masukan melebihi PPN keluaran. Yang ketiga, PPN BM yang dibayar melebihi PPN BM terutang. Atau yang keempat, SKPLB dapat diterbitkan lebih dari 1 kali. Jadi penerbitan penerbitan SKPLB bisa berdasarkan itu tadi, ada misalnya melebihi pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, seperti 1, 2, 3, ataupun 4. Dasar penerbitan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, diatur dalam pasal 17 dan PMK yang menyertainya. Dasarnya itu yang pertama berdasarkan hasil pemeriksaan SPT. Hasil pemeriksaan SPT. Yang kedua,
hasil penelitian atas kebenaran pembayaran pajak. Atau yang ketiga, hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Penerbitan SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil, di mana diatur dalam pasal 17A dan PMK yang menyertainya. SKPN diterbitkan setelah pemeriksaan SPT apabila kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan pajak terutang, atau kredit pajak, pajak yang dibayar, dan pajak terutang bernilai 0, maka SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Secara real bisa meliputi kredit PPh sama dengan PPh terutang. Yang kedua, PPN masukan sama dengan PPN keluaran, atau yang ketiga, PPN BM yang dibayar sama dengan PPN BM yang terutang. Jadi posisinya sama, maka 0, maka diterbitkanlah SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Selanjutnya kita akan bahas tentang ketentuan umum restitusi, di mana diatur dalam pasal 17B dan PMK yang menyertainya. Di sini ketentuan tidak berlaku bagi WP yang dikenai pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan. Jika pemeriksaan bukti permulaan tidak berlanjut ke penyidikan atau penuntutan, atau WP divonis bebas, WP memperoleh imbalan bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak 12 bulan pasca permohonan hingga penerbitan SKPLB. Jadi ini ketentuan tidak berlaku bagi WP yang dikenai pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan. Namun jika pemeriksaan tidak berlanjut ke ini, maka akan memperoleh imbalan sebesar 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak 12 bulan pasca permohonan hingga penerbitan SKPLB. Selanjutnya, keterlambatan penerbitan SKPLB menyebabkan WP memperoleh imbalan bunga 2% per bulan. Jadi, jika adanya keterlambatan dalam penerbitan SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, bisa menyebabkan wajib pajak memperoleh imbalan bunga sebesar 2% per bulan. Jika melebihi jangka waktu 12 bulan, permohonan dianggap diterima dan SKPLB diterbitkan maksimal 1 bulan setelahnya. Di mana di sini dengan syarat wajib pajak mengajukan permohonan restitusi, kemudian Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan, keputusan diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan dalam bentuk bisa SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPN, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Namun jika melebihi dari waktu ini, bisa dianggap SKPLB-nya diterima. Atau di sini jika terlambat menerbitkan SKPLB, maka WP bisa mendapatkan imbalan bunga. Seperti itu. Ini adalah ketentuan umum terkait restitusi. Jadi bisa disimpulkan restitusi adalah tingkat pengembalian kepada wajib pajak. Nah, nanti restitusinya dalam keterkaitan yang apa? Misalnya SKPLB atau karena pemeriksaan. Ya, sekian materi penetapan dan ketetapan pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan di e-learning SD Putra Bangsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.